Alamatnya adalah lcmil.bkkbn.go.id. Jadi kalau calon pengantinnya menggunakan Play Store, kalau panjenengan bukae lewat website. Karena itulah kenapa operasional untuk tim pendamping keluarga ini salah satunya adalah bentuknya nopo. Jenengan sudah pernah mendapatkan pulsa? Pernah nggih? Iya. Jadi itu harapannya panjenengan bisa mendampingi calon pengantin ini menggunakan aplikasi lcmil, menggunakan HP panjenengan piyambak-piyambak, sehingga calon pengantin ini bisa didampingi agar siap untuk nikah dan siap untuk hamil. Ibu-ibu pernah buka aplikasi lcmil? Pernah. Pernah nggih? Jadi harapannya setelah diparingi pulsa, meskipun baru mendapat berapa kali? Dua kali. Dua kali. Nanti ke depan juga akan mendapatkan lagi, Bu. Karena pengadaannya, bayangkan pengadaan pulsa ini di Bojonegoro ini ada sekitar 3.006 orang. Jadi saya kebetulan yang menangani untuk pengadaan pulsa itu di kami harus mengadakan pulsa itu untuk 3.006 orang. Sekali pengadaan aja yang 2 kali kemarin 2 bulan itu sekitar 601 juta, Bu, untuk beli pulsa. Jadi maksud saya kalau misalkan ada yang keterlambatan, ada yang belum masuk dan lain sebagainya, karena memang ada 3.006 orang yang harus kami isi pulsanya. Pada saat isi itu kadang-kala nomornya tidak aktif atau nomornya masih masa tenggang dan sebagainya. Itu banyak sekali kendala yang seperti itu. Kalau di Kecamatan Ngasem semuanya sudah mendapatkan ya? Sudah. Alhamdulillah, meskipun hanya dalam bentuk pulsa. Tadi kalau Pak Seksam tadi di Kecamatan Ngasem ini banyak Pak Yai, banyak Ustadz, banyak Ustadzah. Jadi yang penting adalah bersyukur dulu. Nanti selain pulsa ada operasional untuk pendampingan, Bu. Untuk pendampingan calon pengantin, untuk pendampingan ibu hamil, dan pendampingan pasca salin. Jadi ini yang pertama adalah untuk calon pengantin yang dimasukkan ke dalam aplikasi lcmil. Jadi jangan sampai seperti kalau kita ngomong Pak Tani, Bu, senjatanya adalah apa? Cangkul. Kalau Pak Tentara senjatanya adalah tembak. Kalau TPK salah satu senjatanya adalah lcmil. Jadi kalau seorang tim pendamping keluarga tidak tahu terkait dengan lcmil, berarti dia tidak punya senjata. Jadi harapan kami ibu-ibu ini familiar dengan aplikasi lcmil. Meskipun kita tahu kondisi di lapangan ini tidak semuanya misalkan lancar untuk menggunakan HP, tidak lancar menggunakan komputer dan sebagainya. Tetapi kalau belajar pelan-pelan, insya Allah kita terbiasa untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, ini, Bu. Jadi lcmil ini ada 2, untuk calon pengantin dan lcmil untuk tim pendamping keluarga. Kalau calon pengantin tadi lewat apa? Play Store. Kalau yang pendamping keluarga menggunakan akses website. Nah, strategi pencegahan stunting ini dari hulu dengan screening. Screening itu istilahnya itu penapisan. Kita lihat kondisinya si calon pengantin. Kondisinya apakah nanti dia itu jatuhnya ideal atau jatuhnya beresiko. Nanti ada sertifikat. Yang sertifikat nanti digunakan pada saat dia mendaftar di KUA. Kemudian aplikasi lcmil bagi Catin untuk screening dan pendampingan, bertujuan untuk deteksi dini terhadap kesehatan calon pengantin dan mitigasi resiko melahirkan bayi stunting. Jadi nanti sertifikat tadi meskipun jatuhnya itu adalah misalkan dia itu beresiko atau tidak ideal, boleh nikah nama mboten? Boleh. Tetap boleh nikah. Kemudian ada pertanyaan, loh, lapo kok ini dilakukan kalau boleh menikah?
Yang namanya nikah itu adalah hak asasi, gitu mboten Bu. Iya. Meskipun dia beresiko, kemudian panjenengan larang, nih aja nikah sih. Kira-kira mandi napa mboten? Boten. Mboten, karena sudah waktunya dan sudah dia memiliki kemampuan untuk menikah. Tetapi semangat kita adalah ini Bu, deteksi dini terhadap kesehatan si catin itu. Apakah dia itu nanti beresiko melahirkan anak stunting atau tidak. Nah, kalau dia itu beresiko, maka semangatnya tadi silahkan untuk menikah dilanjutkan, tetapi perencanaan untuk hamil kita tunda dulu, kita rencanakan dulu sampai kondisinya si calon pengantin tadi itu siap. Nah, gitu. Oke, nama mboten? Setuju nggih? Setuju. Kalau dilihat dari tujuannya, saya nama mboten? Saya. Nah, ini alur kerjanya. Jadi si calon pengantin ini menggunakan Play Store di perangkat Android. Sementara yang tim pendamping keluarga di sini Bu, di lcmil.bkkbn.go.id. Kondisi sekarang semua TPK ini sudah punya akun di lcmil ini. Boleh jadi panjenengan buat sendiri atau dibuatkan oleh teman-teman yang ada di kecamatan. Jadi nanti kalau panjenengan belum punya akses untuk di akunnya, tanyakan aja ke Bapak Ibu penyuluh. Nanti Bapak Ibu akan diberikan akses untuk akun di lcmil.bkkbn.go.id ini. Nah, prosesnya itu seperti ini Bu. Jadi si calon pengantin ini pasti akan mengurus surat pengantar nikah itu di desa atau kelurahan. Kenapa unsur dari tim pendamping keluarga ini adalah dari 3 orang? Yang pertama adalah pasti ibu-ibu bidan atau dari unsur kesehatan. Yang kedua adalah dari unsur tim PKK, tim penggerak PKK. Kemudian yang ketiga dari unsur kader kesehatan IMP. Kenapa dari ketiga itu? Karena proses untuk menjadi seorang pengantin itu pasti melalui Bapak Kades. Harapannya sebelum dia itu ke KUA, ibu-ibu yang ada di desa ini sudah bisa menangkap atau mendengar kabar bahwa si calon pengantin ini akan menikah. Karena prakteknya seorang calon pengantin itu datang ke KUA kira-kira berapa hari sebelum akad Bu? 1 bulan. Prakteknya, kalau idealnya kan 3 bulan. Oh, 3 bulan. Prakteknya itu bisa 1 bulan, itu apik Bu. Kadangkala urusan alasan sibuk dan sebagainya 10 hari atau 7 hari itu baru dia datang ke KUA. Padahal persiapan untuk memasukkan di aplikasi ini adalah harapannya berapa sebelum akad? Berapa bulan? 3 bulan sebelum akad. Karena dia harus cek kesehatan dulu, kemudian periksa dan lain sebagainya. Nah, harapannya dengan adanya panjenengan di tingkat desa dari unsur PKK, dari unsur kader IMP, dari unsur ibu-ibu tenaga kesehatan, 3 bulan sebelum dia akad itu sudah terdeteksi untuk dimasukkan ke dalam aplikasi lcmil ini. Kemudian setelah dia itu daftar di desa, petugas menyampaikan informasi terkait dengan aplikasi lcmil ini harus diisi untuk kelengkapan administrasi di KUA. Jadi kami dari dinas sudah kerjasama dengan Kementerian Agama di Kabupaten Bojonegoro, termasuk sudah ada di turunannya di KUA. Jadi di KUA nanti akan ditanya terkait dengan sertifikat hasil dari lcmil ini. Nanti panjenengan kalau ada tetangganya, kalau ada warganya yang akan menikah, sampaikan untuk mendaftarkan di lcmil dulu untuk mengisi penapisannya atau screeningnya. Nah, kemudian nanti catin ini akan
mendaftar di LCMIL. Kemudian setelah di LCMIL, di situ ada beberapa kuesioner atau pertanyaan. Ada nanti sekitar 5 Bu untuk yang calon pengantin perempuan. Kemudian yang laki-laki ini hanya 2 yang ditanyakan. Nanti di belakang ada. Nah, untuk mengisi kuesioner tadi, calon pengantin ini harus periksa kesehatan dulu. Dalam hal ini adalah di puskesmas. Nah, ini waktunya nanti ibu-ibu dari puskesmas. Setelah dari puskesmas, nanti si hasil dari pemeriksaan di puskesmas ini diisikan ke dalam kuesioner yang di LCMIL. Nah, dari hasil kuesioner ini nanti ada review apakah dia nanti itu beresiko ataukah dia itu nanti ideal untuk menikah. Nanti kalau beresiko dilakukan pendampingan terhadap calon pengantin tadi dari 3 unsur ini, kader KB, kader PKK atau dari bidan atau unsur kesehatan. Nanti akan terakhir sertifikat. Jadi sertifikatnya seperti ini. Sertifikat siap nikah dan hamil. Nanti ada ideal atau nanti beresiko. Itu Bu. Nanti sertifikat ini untuk mendaftar di KUA. Nah, aplikasinya tampilannya seperti ini. Jadi saya jelaskan pelan-pelan. Kami nanti jangan sampai ketika misalkan ada evaluasi kader-kader TPK ini ditanya aplikasi LCMIL seperti apa, tidak tahu, tidak pernah lihat aplikasinya dan lain-lain. Jadi mohon izin saya jelaskan tahap demi tahapnya ya. Sanggup ya untuk mengikuti sampai nanti siang? Jangan khawatir Bu, nanti ada sesuatunya yang lumayan lah Bu ya. Jadi kalau yang di Play Store seperti ini, ada tampilan seperti ini. Kemudian ini tampilan yang di website untuk ibu-ibu atau kader-kader tim pendamping keluarga. Nanti kalau masuk yang di website itu ditanya terkait dengan username, password, sama nanti ngisi captcha namanya. Biasanya ini ada tulisan huruf-huruf yang diketik kemudian baru bisa masuk. Tampilannya seperti ini. Nah, jadi seperti ini apa alurnya? Calon pengantin mengunduh LCMIL di sini. Kemudian tampilan aplikasi pada saat pertama kali calon pengantin itu masuk adalah seperti ini Bu. Jadi di bawah ini ada kuesionernya, kemudian ada edukasinya. Jadi selain mengisi kuesioner, di aplikasi LCMIL ini ada materi-materi yang bisa dijadikan si calon pengantin tadi rujukan atau bahan bacaan untuk memperbaiki kualitas kesehatannya. Seperti ini. Nanti prosedurnya LCMIL ini bisa digunakan untuk konsultasi, pendampingan yang hasil akhirnya adalah sertifikat LCMIL ini. Jadi setelah masuk dia harus mengisi namanya ini kuesioner. Kemudian lihat hasil kuesioner dan edukasi kesehatannya dan konsultasi. Jadi konsultasi ini calon pengantin itu bisa menanyakan kepada tim pendamping keluarganya. Jadi bisa bertanya kepada ibu bidan, bisa bertanya kepada ibu dari PKK dan dari kader KB. Nanti di belakang ada. Nah, ini. Jadi yang bawah ini adalah kuesioner yang harus diisi oleh calon pengantin. Yang bawah ini Bu. Biasanya gambar lampu. Ya. Nah, kuesioner untuk calon pengantin perempuan itu ditanya terkait yang pertama adalah usia, umurnya. Kemudian ditanya terkait berat badan dan tinggi badannya
berat badan dalam kilogram, tinggi badannya dalam sentimeter. Kemudian kadar Hb dalam darah. Ini haruskan si calon pengantin tadi untuk periksa ke vaskes, karena kuesionernya itu menanyakan terkait dengan yang pertama ini kadar Hb dalam darah. Kalau tidak periksa ke vaskes, ini tidak bisa diisi. Kalau yang usia, kemudian tinggi badannya, berat badannya itu bisa. Tapi yang kadar Hb, kemudian ukuran lila apa singkatannya? Lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas. Kemudian ada pertanyaan lingkar perut. Nah, kemudian yang terakhir ditanya terkait dengan perilaku merokok. Apakah dia itu merokok atau tidak? Ini pertanyaan untuk calon pengantin perempuan. Ini ada 6. Usia, indeks massa tubuh, ini diisi berat badan sama tinggi badan, kadar Hb, lila, lingkar perut, dan perilaku merokok. Untuk calon laki-laki ini hanya 2 variabel. Hanya ditanya usianya, kemudian perilaku merokok atau keterpaparan asap rokok. Nah, sekarang kenapa kok seorang calon pengantin itu ditanya terkait dengan 6 hal ini dan 2 hal ini? Yang pertama adalah umurnya. Usia. Tadi disampaikan usia ideal seseorang itu, seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan itu usia pinter? 21 tahun. Sampai berapa Bu usia idealnya? 21 sampai 34 atau 35 itu sudah resiko tinggi ya. Sudah resiko 21 sampai dengan 34 tahun. Kalau seorang calon pengantin tadi, dia pada saat ngisi kuesioner ini umurnya kurang dari 21 atau lebih dari 34 tahun, maka dia akan masuk kategori resiko. Tuh. Kemudian kalau yang laki-laki tadi usia idealnya adalah 25 tahun. Kurang dari 25 tahun, maka si calon pengantin laki-laki nanti akan tergolong yang beresiko. Kemudian indikator yang kedua adalah indeks massa tubuh atau IMT. IMT ini diukur dari berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Nanti akan muncul IMT-nya. IMT ini kategorinya nanti sekitar 18 sampai 25 yang ideal. Kurang dari itu juga tidak baik. Lebih dari 25 juga tidak baik atau beresiko. Bisa jadi dia itu kurus, bisa jadi lebih itu sampai obesitas. Itu juga tidak baik. Idealnya itu. Kemudian kadar Hb atau ini untuk mendeteksi apa? Kalau kadar Hb dalam darah? Anemia, okay. Karena anemia ini standarnya itu sekitar 11 minimal 12 miligram per desiliter, okay. Jadi untuk mendeteksi apakah si calon pengantin tadi anemia atau tidak, nah, standarnya adalah 11. Kalau kurang dari 11, maka dia masuk kategori beresiko anemia. Karena anemia ini dampaknya bagi ibu hamil, kalau dia itu hamil kemudian menderita anemia, ini sangat berbahaya. Bisa jadi karena anemia itu pertumbuhan janin terhambat, pendarahan dan sebagainya. Jadi kondisinya harus ideal seorang kalau mau hamil. Kemudian yang berikutnya indikatornya adalah lila.
lingkar lengan atas. Yang diukur kanan apa kiri? Kiri. Tergantung tangan yang aktif itu tangan yang mana? Yang mana? Boleh jadi dia itu istilahnya kidal, yang aktif adalah tangan kirinya. Maka yang diukur adalah tangan kanannya, Bu ya. Jauh kalau saya salah dikoreksi, Bu. Karena saya juga bukan dari unsur medis, jadi kalau ada salahnya mohon dikoreksi. Lila ini untuk mengetahui apakah si calon pengantin tadi itu kurang energi kronis napa mboten. Kenapa yang diukur adalah lingkar lengan atasnya? Standarnya berapa, Bu? 23,5 minimal itu. Kalau ibu-ibu bidan ini selalu pas ya. Kalau yang ibu-ibu yang lain standarnya berapa kalau Lila? 23,5. Kalau Lila nih panjenengan kira-kira 23,5 nama lebih? 26, 25, 26. Karena ini aplikasinya bukan untuk panjenengan, jadi aplikasinya untuk calon pengantin. Yang namanya anak remaja biasanya, Bu, kalau dulu pada saat panjenengan masih remaja itu pasti ingin tampil yang ideal. Dia pasti ingin terlihat cantik, ramping, langsing dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita perhatikan. Boleh jadi karena saking pengennya terlihat ramping, langsing tadi, dia itu diet, Bu, anak-anak remaja itu. Tidak makan nasi, tidak makan apapun yang membuat, yang anggapannya membuat dia itu tampil yang baik. Tetapi kalau diet tadi tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup, tidak diimbangi dengan gizi, pengetahuan gizi dan kesehatan yang cukup, maka akan berpengaruh kepada ininya, kurang energi kronik tadi. Bisa jadi lilanya, lebar panggul dan sebagainya itu menjadi tidak ideal saat akan menikah. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi standarnya adalah 23,5. Di kanan, Bu, apa kondisi-kondisi atau ukuran-ukuran yang ideal ini harus panjenengan pahami, diketahui agar nanti bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan indikator-indikator ini tadi. Kalau kadar HB tadi standarnya berapa? 11. Kalau yang anemi tadi, ini anemi kadar HB. Kemudian IMT tadi 18 sampai 25. 18 sampai 25. Ini diingatkan, Bu. Karena nanti kalau lebih dari 25 masuk ke obesitas, gemuk atau obesitas. Kalau yang kurang dari 18 itu kurus. Tidak ideal. Kalau yang usia tadi sudah dimengerti. Kemudian lingkar perut. Nah, lingkar perut ini adalah variabel tambahan. Dia tidak masuk dalam scoring kalau di aplikasi ini. Kalau di kesehatan itu lingkar perut untuk menggambarkan apa, Bu? Lemak dah. Lemak gitu. Lemak. Apakah nanti? Tapi kalau di aplikasi LCMIL ini lingkar perut ini tidak termasuk dalam scoring. Jadi tidak menentukan apakah dia nanti beresiko atau tidak. Karena ini variabel tambahan. Kemudian indikator yang terakhir itu adalah perilaku merokok. Karena ditanyakan pada satin perempuan, karena yang namanya rokok itu tidak mengenal jenis kelamin. Bisa jadi seorang perempuan itu juga perokok aktif. Jadi ini ditanyakan. Dan kenapa kok rokok ini dihubungkan dengan stunting? Karena orang yang merokok atau terpapar asap rokok ini faktor resiko untuk melahirkan anak yang stunting ini lebih besar daripada yang bukan perokok atau tidak terpapar asap rokok. Dan selain asapnya, selain kandungannya yang ada di rokok, rokok ini ada hubungannya dengan faktor ekonomi. Ini apa betul? Kira-kira bapaknya itu satu hari kelas pinten bungkus, Bu, rokoknya, Bu? 3 pak. 1 sampai 2. Kalau yang murah itu 10.000 lah misalkan, sudah 20.000.
Kalau itu dibelikan misalkan telur atau misalkan sayur-sayuran, itu akan bisa jadi meningkatkan kesehatan keluarganya. Itu kenapa kok rokok dihubungkan dengan kejadian atau faktor kesehatan, karena ada hubungannya dengan itu, Bu. Nah, ini untuk yang laki-laki hanya usia dan perilaku merokok atau keterpaparan asap rokok, hanya dua ini. Nah, dikatakan beresiko jika salah satunya itu tidak memenuhi, Bu. Ideal itu harus semuanya. Kalau salah satu tidak memenuhi kondisi ideal, maka dia akan tergolong yang sertifikatnya nanti adalah beresiko. Nah, ini yang menjadi semangatnya yang dikatakan tadi untuk mendeteksi secara dini faktor resiko, agar nanti pada saat hamil kondisinya sudah ideal, sudah siap untuk melahirkan generasi yang sehat. Karena kalau biasanya kalau ingin menikah yang dipersiapkan apa nih? Seserahan nopo sing digawa. Kemudian prewedding ini di mana? Temanya apa? Foto neng di tebing misalnya, foto neng hutan dan sebagainya. Nah, ini yang ingin kita geser, Bu. Selain prewedding, yang disiapkan adalah prekonsepsinya. Kondisiku ini loh, wes siap hamil napa mboten? Wes siap untuk melahirkan napa mboten? Agar nanti anak yang dilahirkan ini sehat. Karena kalau anak itu kondisinya atau nilainya sangat berharga sekali, Bu. Kalau yang sedang viral itu kan, kalau ditinggal mati suaminya namanya apa, Bu? Janda. Kalau ditinggal mati istrinya, Kalau ditinggal mati ibunya, yatim. Kalau ditinggal mati ayahnya, yatim ya itu. Yatim piatu lah pokoknya. Kalau ditinggal mati ayahnya yatim. Kalau ditinggal mati ibunya, piatu. Kalau ditinggal mati anaknya, tidak ada nama. Karena nilai anak ini sangat berharga sekali. Tidak ada kata yang menggambarkan kita itu ditinggal anak kita, Bu. Nah, oleh karena itulah kita konsen terhadap anak-anak. Jangan sampai anak-anak ini lahir dalam kondisi yang tidak sehat, lahir dalam kondisi yang tidak sempurna. Harapannya adalah semuanya sehat, tumbuh dewasa sampai nanti jadi tua, generasi penerus. Nah, ini sertifikatnya. Jadi setelah mengisi kuesioner tadi,